Tiongkok bagaikan naga yang terbangun setelah tertidur lama. Ekonomi kini menggeliat, kemajuan seakan-akan tidak terbendung. Negara Tiongkok dengan penduduk terbanyak di dunia memiliki sejarah 4.500 tahun yang tidak terputus. Dan tulisan-tulisan kuno yang dipakai sampai saat ini banyak berbicara tentang masa lalu yang penuh misteri. Kitab-kitab klasik kuno mencatat tentang raja-raja dengan penyembahan kepada Sang-Ti yang misterius. Sudah saatnya untuk diungkap Tiongkok di mata Tuhan dalam rahasia Tao di Alkitab. Shalom, salam sejahtera dalam Kristus Yesus. Selamat pagi kami ucapkan kepada saudara-saudara yang kami kasihi, pemirsa di rumah dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali dalam seri seminar kesehatan dan kebaktian kebangunan rohani dengan tema Rahasia Tao di Alkitab. Tidak terasa kita sudah berada di topik terakhir dan hari ini topik kita adalah perayaan menyambut Sang Tao. Selama 6 minggu sebelumnya terungkap sudah rahasia-rahasia yang mungkin selama ini kita pertanyakan. Dan tahukah Anda bahwa ada satu tema yang tersirat bahkan menyatukan setiap rahasia-rahasia yang terungkap ini. Dan tema itu adalah kerinduan sepanjang zaman. Dan tema itu adalah Allah adalah kasih. Kasih Allah terungkap dalam setiap karakter tulisan Tionghoa. Kasih Allah terungkap dalam sejarah Tiongkok kuno. Kasih Allah memberi harapan di balik kematian. Dan kasih Allah pula lah yang membawa kemakmuran. Namun ada satu hal yang paling indah dari semuanya itu. Ialah kasih Allah yang menyembuhkan kita dari penyakit dosa yang sangat mematikan. Amin. Semua itu dinyatakan melalui kematian Yesus di kayu salib. Darah anak domba Allah adalah satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita dari dosa. Rahasia kebenaran ini telah terungkap. Saatnya bagi kita untuk memilih. Maukah kita terbebas dari dosa? Ada kuasa dalam darahnya. Lagu Sion nomor 222. Mari kita nyanyikan bersama. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah engkau lawan kejahatan? Kuasa ajaib di darahnya. Ada kuasa, kuasa yang ajaib di dalam darahnya. Ada kuasa, kuasa yang ajaib dalam darah Dombala. Maukah bebas dari keangkuhan? Dalam darahnya ada kuasa. Datanglah membasuh di Golgota. Kuasa ajaib di darahnya. Ada kuasa, kuasa yang ajaib di dalam darahnya. Ada kuasa, kuasa yang ajaib dalam darah Dombala. Maukah melayani Yesus Raja? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah nyanyi pujian baginya? Kuasa ajaib di darahnya. Ada kuasa, kuasa yang ajaib di dalam
Terpujilah Tuhan, karena kasih-Nya kepada Anda dan saya. Kasih yang berbeda dari apa yang dunia tawarkan. Kasih yang kekal. Amin. Ada kuasa di dalam darah-Nya yang sanggup mengalahkan dosa. Namun demikian, berapa banyak di antara kita yang masih saja jatuh pada dosa yang sama berulang kali? Sehingga kita bahkan hampir menyerah karena kita tidak sanggup melawan dosa. Kita tidak sanggup melawan keinginan daging kita. Tetapi mari kita ingat pengorbanan Yesus di kayu salib. Jika Yesus bisa menang melawan dosa, kita pasti sanggup melawan dosa ketika kita memandang pada Yesus. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Amsal 24 ayat 16. Masih ada kesempatan bagi kita untuk menerima janjinya dan menang melawan dosa. Jangan ditaklukkan oleh godaan. Lagu Sion nomor 318. Mari kita nyanyikan bersama. Jangan ditaklukkan oleh godaan. Tunjuk kekuatan dan kemenangan. Lawan dan bertahan terhadap setan. Pandang pada Yesus yang peliharakan. Mintalah penebusmu, hiburkan dan kuatkan. Yesus sedia selalu peliharakan kamu. Meski dunia panggil, janganlah dengar. Kalaupun digoda, lekaslah sadar. Teladan yang benar tetaplah cari. Pandang pada Yesus yang sungguh suci. Mintalah penebusmu, hiburkan dan kuatkan. Yesus sedia selalu peliharakan kamu. Semua orang akan dapat mahkota yang kalahkan setan oleh percaya. Hati yang baharu diberikan juga. Pandang pada Yesus, pujilah Dia. Mintalah penebusmu, hiburkan dan kuatkan. Yesus sedia selalu peliharakan kamu. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, Bapa yang sangat mengasihi kami sangat bersuka cita karena kami memiliki Allah yang sudah mengalahkan dosa, sehingga kami tidak perlu takut karena kami pasti menang juga melawan dosa ketika memandang pada Tuhan. Bapa, saat ini kami datang sebagaimana kami ada. Siapkan hati kami Tuhan, sehingga ketika kami mendengar suara Tuhan, kami dapat menerima, kemudian kami melakukan menurut kehendak Tuhan.
Bapa, kami rindu berdoa untuk pembicara kami hari ini, Ibu Leong Pitlin dan Pak Edi Nurhan. Biarlah Tuhan dapat memberikan hikmat dari surga, sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Salam sahabat hidup sehat. Seminar kesehatan dan pola hidup ini dipersembahkan oleh hidupsehat.org, CMC Jakarta, dan Cancer Support Center. Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali di sesi ke-7 seri seminar kesehatan, rahasia hidup yang berkelimpahan. Seorang bisnismen berlibur sendirian ke vilanya di pinggir pantai. Tidak jauh dari vilanya, ada satu keluarga nelayan yang tinggal di gubuk kecil. Bisnismen ini perhatikan. Setiap pagi, nelayan ini pergi melaut. Dan belum terlalu sore, udah pulang. Dan sepulang dari melaut, nelayan ini duduk-duduk di bawah pohon, sambil makan pisang rebus dan minum teh manis. Ngobrol dengan istrinya sambil bercanda dan tertawa. Dan sambil mereka melihat anak-anak mereka bermain di pinggir pantai. Sesekali anak-anak mereka datang mendekati mereka dan menunjukkan apa yang mereka dapatkan di laut. Businessman ini kebetulan setiap sore juga melakukan hal yang sama. Dia duduk di teras sendirian sambil kudapan. Tiba-tiba dia timbul satu pikiran yang menurut dia sangat baik untuk membantu nelayan itu. Kemudian bisnismen ini mendekati nelayan itu dan berbicara dengan sopan kepada nelayan itu. Dia katakan, "Kenapa kamu membuang waktu setengah hari duduk-duduk di sini? Lebih baik bekerja lagi, cari ikan, melaut lagi." Nelayan itu menjawab, dia sudah menangkap cukup ikan untuk hari itu. "Kenapa kamu tidak menangkap lebih banyak ikan? Supaya kamu bisa mendapatkan banyak uang untuk beli kapal yang besar. Setelah kamu mempunyai kapal yang lebih besar, kan kamu bisa menangkap ikan ke tempat yang lebih dalam, ke tengah laut. Di sana lebih banyak ikan dan kamu bisa mendapatkan lebih banyak ikan lagi dan menghasilkan lebih banyak uang lagi." Kemudian nelayan ini bertanya, "Setelah itu, ya kamu bisa membeli lebih banyak kapal lagi dan memperkerjakan banyak karyawan dan kamu bisa menghasilkan uang lebih banyak lagi. Nah, kamu bisa investasikan uang kamu. Kamu bisa membuka pabrik pengalengan ikan, main di pasar saham, properti, dan sebagainya." Nelayan itu bertanya, "Kira-kira dibutuhkan berapa tahun untuk mencapai itu?" "Ya, kira-kira 20 tahun lah." Setelah itu, nelayan itu bertanya lagi, "Kamu akan menjadi orang kaya raya seperti saya. Kamu bisa menikmati hidupmu dengan santai, duduk-duduk sore sambil minum teh." Terus nelayan itu bilang, "Saya sudah melakukannya sekarang, Pak. Kenapa saya harus menunggu 20 tahun?" Moral dari cerita ini adalah, kita tidak perlu tunggu besok untuk menikmati hidup dan menjadi bahagia. Kita juga tidak perlu untuk menjadi kaya dan mempunyai kekuasaan agar kita bisa menikmati hidup. Kehidupan adalah saat sekarang. Nikmatilah hidup ini dengan penuh. Apa yang Anda cari di dalam kehidupan ini? Apakah Anda lelah? Lelah mental dan fisik? Kita akan belajar New Start hari ini mengenai istirahat. Sejak ditemukannya listrik kira-kira 150 tahun yang lalu, hidup manusia sudah berubah banyak. Dulu manusia itu beraktivitas siang hari dan malam hari tidur karena sudah gelap gulita. Tetapi sekarang manusia
aktivitas malam karena bisa terang benderang dengan listrik, dan siang ngantuk. Apalagi dengan adanya sosial media, misalnya IG, FB, YouTube, film-film, game online, dan sebagainya. Sebenarnya Tuhan menciptakan manusia bukan sebagai makhluk malam. Kita adalah makhluk siang. Jadi pola tidur manusia modern sekarang ini sebenarnya sudah tidak sesuai lagi dengan rancangan Tuhan. Menurut statistik, jam tidur manusia modern makin berkurang. Ini sangat berbahaya. Misalnya, barang elektronik apapun yang kita punya, jika kita memakainya tidak sesuai dengan rancangan pabrik yang membuatnya dan tidak sesuai dengan petunjuk pada manual, sudah pasti barang itu cepat rusak, bukan? Demikian juga tubuh kita. Agar sehat, kita harus hidup sesuai dengan rancangan dan rencana Tuhan. Pada episode ini, kita akan belajar satu pelajaran penting mengenai jam biologis yang ada pada tubuh manusia. Cabang ilmu yang mempelajari hal ini disebut kronobiologi. Kita akan mengenal irama sirkadian, yaitu berdasarkan 24 jam, dan irama sirkaseptan berdasarkan 7 hari atau 1 minggu. Jam biologis ini yang ada di tubuh kita mengatur semua fungsi hidup manusia, termasuk kesehatannya. Mungkin Anda bertanya, tahu dari mana kalau tubuh kita ada jam biologis? Contoh yang paling mudah adalah jet lag. Kita mulai dengan irama sirkadian, yaitu irama 24 jam. Irama sirkadian adalah perubahan reguler yang terjadi pada fisik, mental, dan fisiologis terhadap 24 jam siklus harian di lingkungan. Pusat kontrol irama sirkadian pada manusia dilakukan terutama oleh yang namanya SCN, singkatannya yaitu suprachiasmatic nucleus, yaitu sekelompok sel yang berlokasi di bagian hipotalamus dari otak. Nah, yang paling utama, irama sirkadian ini merespons perubahan siang dan malam. Contoh paling sederhana adalah hewan diurnal, termasuk manusia, yaitu apa? Yang aktif secara siang alaminya dan beristirahat di malam hari. Kebalikannya adalah hewan nokturnal, yaitu beraktivitas di malam hari dan tidur ketika hari terang, seperti burung hantu dan sebagainya. Hingga awal abad ke-20, mekanisme yang menggerakkan irama sirkadian masih menjadi misteri besar bagi manusia dan masih terus dipelajari oleh ahli. Kita semua mengerti akan sangat sulit dengan pikiran manusia yang terbatas bisa memahami karya Tuhan yang tidak terbatas. Jadi yang kita perlu pahami saat ini adalah kita termasuk makhluk siang, bukan makhluk malam, yaitu artinya siang aktivitas, malam istirahat. Mengapa kita harus istirahat? Sampai sekarang saintis, para ahli juga masih mencari tahu. Istirahat, tidur malam masih merupakan satu misteri. Mereka masih terus mencari mengapa kita perlu tidur, mengapa kita bisa bermimpi pada waktu tidur, dan apa yang terjadi waktu kita tidur dan sebagainya. Kalau kita perhatikan, tidur menghabiskan sepertiga dari waktu kita. Misal untuk seorang yang berumur 60 tahun, berarti orang itu sudah menghabiskan 20 tahun untuk tidur. Jadi berarti tidur itu amat penting karena menghabiskan sepertiga dari umur kita. Ini tidak main-main. Bukan hanya manusia, hewan-hewan pun tidur. Misal hewan mamalia, reptil, unggas, binatang buas, ataupun jinak, dan sebagainya.
Yesus pun tidur. Dan kita pun perlu tidur. Percobaan diadakan pada tikus. Dalam keadaan normal, tikus bisa hidup 2-3 tahun. Jika tikus itu dibikin tidak tidur sama sekali, hanya hidup 5 minggu. Dan tikus yang tidak tidur selama 24 jam, sel darah putihnya turun 20%. Mereka juga menderita luka, sistem imun tidak bekerja dengan baik, dan temperatur tubuhnya drop. Bagaimana dengan manusia? Dikatakan manusia jika tidak tidur 3 atau 4 hari sama sekali, sudah mulai berhalusinasi dan mengalami masalah mental. Apa yang terjadi sebenarnya pada waktu kita tidur? Diteliti, dikatakan tidur terdiri dari 2 jenis, yaitu non-rapid eye movement dan rapid eye movement, disingkat NREM dan REM. Dan tidur mempunyai siklus yang teratur 90 menit. Dan sepanjang malam kita melalui 5 siklus. Jadi 5 kali 90 menit kira-kira. Nah, NREM kira-kira terdiri dari 75% dari total tidur kita, dan REM 25%. Tidur NREM terdiri dari 4 tahap. Dimulai dari tahap pertama, ya tidur seperti tidur ayam namanya. Ada orang lewat atau suara pintu mungkin kita terbangun. Sampai tidur nyenyak. Kemudian masuk lagi diikuti oleh tidur REM. Nah, ini terjadi berulang-ulang sepanjang malam. Tidur NREM berguna untuk memperbaiki fisik kita. Misal, kita baru bekerja bakti menggunakan tenaga fisik. Kita akan merasa enak sekali tidurnya pada malam hari. Jika tidur REM, itu berguna memperbaiki sistem saraf. Misal, kita lelah mental, sudah tidak bisa berpikir lagi. Kita tidur. Waktu bangun, kita akan merasa segar badan dan pikiran juga jernih. Juga diteliti pada waktu tidur REM inilah biasanya terjadi mimpi. Tidur REM kita sebut tidur nyenyak sekali atau tidur mati. Nah, agar mempunyai tidur yang berkualitas, kita harus mendapatkan kedua jenis tidur ini. Dan tidur yang benar-benar harus rest. Oleh sebab itu, bangun tidur dengan menggunakan jam waker tidak disarankan. Biarlah tubuh bangun dengan sendirinya. Selama tidur, tubuh juga sangat aktif bekerja. Misal, otak memproses informasi yang didapat pada siang harinya. Info itu disortir, diproses untuk simpanan sebagai ingatan jangka panjang. Otak juga membuang informasi yang tidak penting. Nah, bukan hanya otak. Tubuh juga sibuk memperbaiki diri. Dan memperbaiki otot-otot, jaringan-jaringan tubuh, merangsang pertumbuhan dan meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. Juga selama tidur, tubuh dibanjiri hormon. Dan hormon-hormon ini mempunyai manfaat kesehatan yang luar biasa. Kita akan lihat 3 contoh hormon saja pada kali ini. Sudah pasti hormon yang diproduksi sangat banyak pada waktu kita tidur. Karena waktu yang tidak mengizinkan, kita akan bahas hanya 3 hormon. Yang pertama adalah hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan dihasilkan 1 jam setelah tidur. Ini diproduksi oleh kelenjar pituitari. Nah, hormon ini sangat penting bagi kesehatan. Mari kita lihat manfaatnya. Dikatakan bisa meningkatkan energi dan stamina, meningkatkan performa olahraga dan pemulihan, termasuk pemulihan dari cedera fisik lainnya. Meningkatkan sistem imunitas tubuh, mengatur metabolisme karbohidrat dan lemak, meningkatkan kepadatan tulang, mencegah osteoporosis,
meningkatkan kerja jantung dan fungsi paru, menurunkan tekanan darah tinggi dan kolesterol, meningkatkan fungsi otak, meremajakan kulit dan mempertebal rambut, meningkatkan mood dan kebiasaan tidur. Kita lihat banyak sekali manfaat dari hormon pertumbuhan ini. Dan hormon ini banyak dihasilkan pada paruh tidur yang pertama. Dan pada paruh tidur yang kedua, yang banyak dihasilkan adalah hormon kortisol. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar adrenal yang berlokasi di atas ginjal. Hormon kortisol berada pada level tertinggi pada pagi hari dan terendah pada malam hari. Makanya pagi kita merasa segar dan semangat, penuh energi. Malam kita mulai ngantuk. Mari kita lihat manfaat hormon kortisol. Membantu mengatur berbagai fungsi tubuh termasuk aktivasi hormon tiroid, mencegah peradangan, kanker dan autoimun, penyerapan kalsium dan kekuatan otot, meningkatkan sistem imunitas tubuh, membantu tubuh mengelola stres, membantu pembentukan ingatan, mengatur tekanan darah, menghasilkan energi. Kemudian kita lihat di grafik garis merah, itu adalah hormon melatonin. Itu tinggi pada waktu tengah malam. Memang puncaknya adalah antara jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Dan hormon melatonin ini dihasilkan oleh kelenjar pineal. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah anti penuaan, penyembuhan dan perbaikan secara umum, mencegah dan membantu melawan tumor dan kanker, membantu mengatasi stres, pandangan positif, kesehatan kardiovaskuler, menurunkan resiko osteoporosis, meningkatkan sistem imunitas tubuh, dan sebagai antioksidan. Di dalam irama sirkadian 24 jam, sistem imunitas tubuh kita mengikuti siklus istirahat yang sudah terprogram. T-cell misalnya paling aktif pada malam hari sekitar jam 1 pagi. Pada waktu tubuh kita benar-benar istirahat. Pertumbuhan sel dan aktivitas replikasi sel juga diperkirakan aktif pada sekitar jam 2 pagi. Melatonin yang juga merupakan hormon yang dapat memperbaiki sel yang rusak, aktif pada tengah malam sekitar jam 10 malam sampai dengan jam 2 pagi. Kita lihat, semua hormon-hormon yang dihasilkan mempunyai banyak manfaatnya ini dihasilkan pada malam hari. Dan semuanya merupakan obat yang memberikan kesehatan, obat yang gratis Tuhan berikan. Pernahkah Anda merasa seperti badan sudah mau sakit, lemas, tapi hanya dengan tidur nyenyak dan cukup, badan kembali pulih tanpa harus minum obat? Ya, karena tidur memang adalah obat. Pertanyaannya, kapan waktu tidur terbaik? Jam 10 malam, paling malam. Ini berkaitan dengan hormon-hormon yang menyembuhkan karena diproduksi pada malam hari, pada waktu kita tidur. Misal, jika kita tidur jam 2 pagi, kita tidak dapat secara optimal mendapatkan hormon-hormon tersebut. Karena pelepasan hormon mengikuti jam biologis tubuh atau irama sirkadian. Itulah sebabnya tidur siang tidak bisa menggantikan tidur malam, kecuali hanya sebagai istirahat tambahan. Saya percaya Tuhan sudah merancang semua ini dengan baik, membuat malam gelap agar makhluk siang termasuk manusia disuruh tidur. Jangan beraktivitas. Lampu besar sudah dimatikan, yaitu matahari. Hanya dikasih lampu kecil, bulan dan bintang. Agar manusia tidur, agar tubuh dipulihkan.
Tetapi manusia sukanya melanggar. Seperti anak kecil disuruh tidur, orang tuanya sudah matikan lampu supaya tidur. Tetapi setelah orang tuanya tertidur, si anak kembali menyalakan lampu, membuka HP. Agar bisa tidur nyenyak, kuncinya adalah sebelum tidur kita berdoa. Serahkan segala kekhawatiran dan masalah kita kepada Tuhan. Karena hanya tidur tanpa pikiran dan masalahlah kita akan mendapatkan tidur yang berkualitas. Mazmur 4 ayat 8 katakan, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Tidur adalah obat gratis dari Tuhan. Uang tidak bisa membeli tidur nyenyak. Uang hanya dapat membeli tempat tidur. Apa akibat ritme sirkadian terganggu? Sangat berbahaya karena bisa menyebabkan masalah ke seluruh organ-organ tubuh kita. Dapat mempengaruhi ingatan dan otak kita, mengganggu jantung, menurunkan kekebalan tubuh, menyebabkan stres, depresi, menaikkan berat badan, meningkatkan resiko diabetes, merusak kulit, menyebabkan kematian dini. Jadi, jika mau sehat, hiduplah sesuai dengan jam tubuh. Ini adalah kunci dari kesehatan. Sekarang kita belajar irama sirkaseptan, yaitu irama berdasarkan mingguan. Dikatakan oleh Jeremy Campbell, langkah sirkaseptan adalah salah satu kejutan besar yang muncul dalam kronobiologi modern. Beberapa tahun yang lalu, hanya sedikit ilmuwan yang mengira bahwa siklus biologis 7 hari akan menjadi begitu luas dan mapan. Jadi, siklus atau irama 7 harian ini, saintis, para ahli juga baru mempelajarinya. Kalau kita baca di dalam Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Di dalam Alkitab bahasa Inggris ditulis inmost being, yaitu batin. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sidik jari Tuhan sebagai pencipta kita ada di semua ciptaan. Ada di tubuh kita. Tuhan menenunnya di dalam kandungan ibu kita, sidik jarinya. Jadi semua hasil ciptaan Tuhan, dari sel tunggal sampai kepada makhluk hidup, menyatakan keajaiban penciptanya, yaitu Tuhan, termasuk sel-sel di dalam tubuh kita. Luar biasa. Jam mingguan ini sudah ada di tubuh manusia sejak penciptaan. Susan Perry dan Jim Dawson di dalam bukunya The Secrets Our Body Clocks Reveal, mereka katakan irama mingguan yang di dalam ilmu kronobiologi dikenal dengan nama sirkaseptan adalah satu penemuan yang cukup menarik. Sirkaseptan secara harfiah berarti sekitar 7. Oke, kita berhenti sejenak. Sirkaseptan, irama mingguan. Dari mana? Kita tahu seminggu terdiri dari 7 hari. Kalau 1 hari 24 jam, kita bisa menghitung berdasarkan waktu yang dibutuhkan oleh bumi berputar pada porosnya 1 kali. 1 bulan 30 hari berdasarkan waktu yang diperlukan oleh bulan untuk mengelilingi bumi 1 kali. 1 tahun
365 hari berdasarkan waktu yang dibutuhkan oleh bumi untuk mengelilingi matahari. Sedangkan untuk seminggu 7 hari tidak ada basis astronominya. Dari mana seminggu 7 hari kita dapatkan? Sebagai umat Tuhan kita pasti tahu dari minggu penciptaan. Sejak penciptaan Tuhan sudah tentukan seminggu adalah 7 hari. Di mana manusia diciptakan pada hari ke-6 dan istirahat pada hari ke-7. Manusia pernah mau merubah jumlah hari dalam seminggu, tetapi gagal. Contohnya, pada waktu revolusi Prancis, pemerintah yang ateis mengganti jumlah hari seminggu menjadi 10 hari. Karena mereka tahu seminggu 7 hari itu dari Alkitab. Mereka tidak mau mengakuinya. Maka pada tanggal 24 November tahun 1793 diberlakukanlah seminggu 10 hari, bukan 7 hari. Akibat dengan diubahnya seminggu menjadi 10 hari, produktivitas pekerja sangat menurun. Pekerja jadi stres, perceraian meningkat. Dan akhirnya setelah 3,5 tahun dijalankan, di stop. Dikembalikan menjadi 7 hari lagi seminggu. Kemudian Rusia juga mencoba. Rusia tidak belajar dari kegagalan Prancis. Stalin yang seorang ateis juga mengubah seminggu menjadi 5 hari. Ini pun gagal. Setelah 11 tahun dikembalikanlah menjadi 7 hari. Ilmuwan Jeremy Campbell juga sudah menunjukkan bahwa siklus mingguan sudah tertanam di sel sejak zaman dahulu kala. Penelitian juga menunjukkan tubuh manusia bekerja secara siklus 7 hari, termasuk irama jantung, tekanan darah, suhu tubuh, level hormon, kimia darah dan urin, rasio antara 2 neurotransmitter penting yaitu norepinefrin dan epinefrin. Dan gejala flu biasanya berlangsung 7 hari. Ini adalah tanda-tanda tubuh sedang melindungi dirinya untuk melawan virus. Demikian juga COVID-19. Setelah 7 hari baru gejala timbul. Gejala cacar air misalnya muncul kira-kira 14 hari setelah terpapar penyakit. Seseorang cenderung terjadi peningkatan pembengkakan pada hari ke-7 dan 14 setelah operasi. Melalui irama sirkaseptan, seminggu sekali pada hari ke-7, Tuhan memulihkan tubuh kita secara fisik, mental dan rohani. Tuhan kasih kita contoh. Kita bisa baca di Kejadian 2 ayat 2 dan 3. Dikatakan ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari yang ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 dan menguduskannya. Mungkin Anda berpikir ini khusus untuk orang Yahudi suruh berhenti pada hari ke-7. Tetapi kita semua tahu ini semua terjadi pada minggu penciptaan. Baru ada Adam dan Hawa, belum ada orang lain, apalagi orang Yahudi. Jadi perintah untuk istirahat pada hari ke-7 itu Tuhan berikan pada saat penciptaan selesai. Di dalam Keluaran 23 ayat 12 dikatakan, 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 haruslah engkau berhenti supaya melepaskan lelah. Ibrani 4 ayat 9. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Istirahat mingguan membantu kita beristirahat dengan benar di dunia yang tidak pernah berhenti ini. Istirahat secara berkala penting untuk perbaikan gen dan pertumbuhan sel normal yang pada akhirnya dapat menyembuhkan segala macam penyakit.
Analoginya adalah jika mobil rusak, kita akan stop dulu dan memperbaiki bagian yang rusak itu. Jadi jika kita ingin sehat dan sembuh, kita perlu stop dulu, istirahat harian dan istirahat mingguan sesuai dengan rancangan Tuhan. Untuk itu kita juga perlu untuk mengambil cuti tahunan. Temperance, pengendalian diri. Pada episode pertama kita sudah belajar bahwa hidup manusia yang hampa dan tidak bahagia dan sakit-sakitan hanya disebabkan karena mengejar ketiga hal ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Semua untuk memuaskan kedagingannya, untuk memuaskan matanya, dan untuk kesombongan dirinya. 1 Yohanes 2 ayat 16 katakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Setan menawarkan kepada kita dunia dengan segala kepelesirannya. Seperti waktu dulu, dia menawarkan hal yang sama kepada Yesus. Kita bisa baca di dalam Matius 4 ayat 8 sampai 10. Dan iblis memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau hanya menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Inilah yang setan tawarkan kepada kita. Sehingga kita setiap hari bekerja seperti di roda hamster. Di dalam kesibukan, treadmill kehidupan. Lelah tapi tidak dapat apa-apa. Mengejar sesuatu yang sementara, yang fana, yang tidak memuaskan. Hidup jadi kosong, hampa. Kekosongan hidup yang pada akhirnya membawa penyesalan di akhir hidup. Agar lebih jelas, Anda bisa menonton YouTube episode pertama dari seminar hidup yang berkelimpahan ini. Sehingga kita kerja terus, round the clock. Tidak membangun hubungan yang berkualitas dengan keluarga, dengan istri atau suami, dengan orang tua, dengan anak-anak, dengan teman-teman. Hidup dalam kesepian dan penyesalan di hari tua. Sakit-sakitan dan tidak bahagia. Apakah Anda lelah dalam hidup ini? Yesus memberi nasihat-nasihat kepada kita. Yesus katakan selalu bersyukur dan puas diri. 1 Tesalonika 5 ayat 18, 1 Timotius 6 ayat 6. Yesus katakan jangan cinta uang dan jangan khawatir. 1 Timotius 6 ayat 10 dan 1 Petrus 5 ayat 7. Yesus katakan penguasaan diri harus kita punya dan menyalipkan keinginan daging dan hawa nafsu duniawi. Galatia 5 ayat 22 sampai 24. Yesus katakan selalu berpikiran positiflah. Filipi 4 ayat 8. Kita lihat anak-anak seharian bisa tertawa. Dikatakan bisa tertawa ratusan kali sejak bangun tidur sampai mau tidur. Orang dewasa dikatakan tertawa tidak lebih dari 20 kali sehari. Firman Tuhan mengatakan, Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tertawalah sampai perut sakit. Saat yang terbaik untuk tertawa kapan? Kapan saja, di mana saja. Tidak ada alasan untuk tidak bisa tertawa. Pertanyaan saya, kapan terakhir Anda tertawa lepas? Tertawalah agar mendapat kesehatan.
New Start, resep pola hidup sehat alami dan yang berkelimpahan, yang terdiri dari nutrisi, olahraga, air, sinar matahari, pengendalian diri, udara segar, istirahat, dan percaya kepada Tuhan. Jika Anda ingin mendapatkan informasi yang lengkap, Anda bisa ikuti seri seminar ini dari episode 1 sampai episode 7. Maukah Anda mempunyai hidup yang berkelimpahan? Kata Tuhan Yesus di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yesus mengundang kita semua datang kepadanya. Yesus akan mengambil semua beban berat kita. Tuhan akan memberikan kita kelegaan. Dan juga Tuhan tawarkan kepada kita hidup yang berkelimpahan. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Maukah Anda mempunyai hidup yang berkelimpahan? Datanglah kepada Yesus. Memang dunia ini bukan tempat kita. Banyak masalah yang terjadi. Tetapi dengan datang kepada Yesus, semua masalah yang kita hadapi menjadi ringan. Sebagai penutup, mari kita baca sekali lagi Amsal 3 ayat 16 dan 17. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Yesus rindu mau memberikan ini semua kepada kita. Umur panjang, kekayaan, kehormatan, kebahagiaan, dan sejahtera. Marilah kita datang kepadanya untuk mendapatkan hidup yang berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baiklah, sebelum kita lanjut pada sesi berikutnya, kami ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Di antaranya bagi saudara-saudara yang memiliki pertanyaan, sekali lagi kami ingin sampaikan, kirimkan semua pertanyaan Anda melalui WhatsApp ke 0878 00 123 457. Dan bagi saudara-saudara yang mungkin belum sempat mendengar atau mengikuti topik sebelumnya, Anda dapat melink di atas ini, kemudian Anda bisa menyaksikan topik-topik sebelumnya sehingga lengkap sudah Anda menyaksikan rahasia atau di Alkitab. Dan bila Anda merasa terberkati dengan setiap tayangan yang Anda lihat dan Anda pelajari, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, kemudian bagikan kabar gembira ini kepada saudara-saudara, sahabat, teman, orang-orang yang ada di sekitar Anda, sehingga ada lebih banyak lagi orang-orang yang mendengarkan juga kabar gembira ini. Kami juga ingin mengajak saudara untuk belajar bersama menggali firman Tuhan lebih dalam lagi, sehingga kita dapat menemukan rahasia lebih banyak lagi, dan itu adalah kebahagiaan untuk kita semua. Dan
Pelajaran Alkitab bersama kita selalu kita adakan melalui online, melalui Zoom. Anda dapat menghubungi kami untuk mengikutinya ke 0878 00 12345 Bagi sahabat-sahabat anak muda, kami selalu ada setiap hari Kamis malam jam 7:30 malam. Sekali lagi kami juga rindu untuk mendoakan Anda. Kirimkan permohonan doa Anda ke 0878 00 12345 Dan saat ini, mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti acara selanjutnya. Selamat menyaksikan. Terkadang mencoba melakukan sesuatu yang benar itu sangat melelahkan. Ada kalanya kita bertanya-tanya, apakah kata-kata dan tindakan yang saya lakukan yang bermaksud baik ini ada pengaruhnya? Marilah kita melihat nasihat dari firman Tuhan yang mengatakan kepada kita semua untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Galatia 6 ayat 9-10. Allah ingin kita terus hidup baginya, dan itu termasuk mendoakan, menolong, dan mendukung orang lain. Hasil dari perbuatan kita itu adalah urusan Tuhan. Serahkanlah hasil dari perbuatan baik kita ke dalam tangan Allah. Itu bukan urusan kita. Ada suatu kisah dari seseorang yang gagap dalam berbicara dan tidak mempunyai kepercayaan diri. Tetapi kemudian keadaan mendudukkan dia ke suatu posisi yang mana jabatannya itu mengharuskan dia untuk berbicara dan berpidato, memberikan arahan, instruksi, dan semangat kepada orang lain. Ini adalah suatu true story, kisah nyata dari Raja George ke-6 yang memiliki nama asli Albert George, yang menjadi raja dari kerajaan Inggris sejak tahun 1936 sampai 1952. Beliau adalah ayah dari Ratu Elizabeth II yang saat ini masih ada. Pangeran Albert ini adalah putra kedua dari Raja George ke-5. Setelah ayahnya mangkat, kakaknya Pangeran Edward sempat naik tahta selama 1 tahun, kemudian memutuskan untuk mundur dan menyerahkan tahtanya kepada adik satu-satunya. Dengan keputusan tersebut, maka Pangeran Albert pun naik tahta sebagai Raja George ke-6 dalam keadaan gagap. Gagap ini sudah dialami Albert sejak ia masih kecil, usia 8 tahun. Di saat negara sedang menghadapi ancaman Perang Dunia Kedua, para pejabat pemerintahan dan rakyat pada umumnya menginginkan seorang pemimpin yang fasih berbicara untuk dapat memberikan arahan dan semangat. Sementara itu, pada masa pemerintahannya adalah pertama kali menggunakan radio, teknologi yang paling canggih pada masa itu. Sehingga siapapun dapat berbicara langsung kepada rakyatnya menggunakan mikrofon, seakan-akan berada pada ruangan yang sama. Sebelum dinobatkan sebagai Raja George ke-6, ia sudah mencoba menjalani pengobatan untuk menyembuhkan penyakit gagapnya. Saya sangat tertarik pada peran daripada sang istri Elizabeth. Karena tidak tahan melihat penderitaan sang suami yang harus menanggung malu di depan jutaan rakyatnya karena gagal berpidato pada sebuah acara kenegaraan, secara diam-diam ia mencari dan menemukan dokter untuk suaminya. Dalam perjuangan George mengatasi kesulitan bicaranya,
Elisabet sang istri terus menjadi sumber semangat. Dengan setia, istri ini memberikan dukungan yang dibutuhkan bagi George untuk mengatasi masalahnya dan memerintah dengan baik selama masa perang. Tanpa dukungan sang istri, mungkin tidak ada Raja George ke-6 yang merupakan pemimpin simbolis yang penting bagi rakyat Inggris selama Perang Dunia Kedua dan dicintai oleh rakyatnya. Saudara sekalian, dukungan seseorang dapat mengubah segalanya. Alkitab menyoroti kisah-kisah dari para pemberi semangat yang memberikan dukungan luar biasa dalam situasi-situasi yang sulit. Setelah pertobatannya, Paulus membutuhkan dukungan Barnabas. Barnabas adalah seorang penghibur. Dalam kitab suci, namanya secara harfiah berarti anak penghiburan, oleh karena kemurahan hatinya. Tertulis di Kisah 4 ayat 36-37. Saat murid-murid ketakutan melihat Paulus, Barnabas mempertaruhkan reputasinya dengan menyatakan dukungannya kepada Paulus. Saudara dapat lihat di Kisah pasal 9. Dukungan Barnabas sangat penting bagi Paulus untuk dapat diterima oleh komunitas pada saat itu. Barnabas lalu melayani sebagai rekan seperjalanan dan sepelayanan bagi Paulus. Di hadapan bahaya yang menghadang mereka bekerja bersama-sama bermitra untuk memberitakan Injil. Barnabas juga memainkan peran penting dalam mendorong Yohanes Markus, seorang pemuda yang dianggap gagal dan tidak dapat diandalkan oleh karena ia meninggalkan perjalanan misi yang pertama. Pada saat itu, Barnabas mengambil risiko dan memberi Yohanes Markus kesempatan kedua, mengembalikannya akhirnya ke dalam pelayanan yang efektif. Saudara sekalian, tanpa Barnabas mungkin tidak ada Paulus, sang rasul, teolog, dan penulis besar yang menulis 13 kitab Perjanjian Baru, dan mungkin tidak ada Yohanes Markus yang menulis Injil Markus. Siapakah yang telah menjadi Barnabas bagi saudara? Dengan menghibur, memberi kepercayaan, dan memulihkan saudara, sehingga saudara menjadi utuh dan dapat berdaya kembali. Maukah saudara menjadi Barnabas bagi orang lain yang memerlukan kesempatan baru? Saudara sekalian, di atas semuanya itu, tahukah saudara bahwa kita ada sebagaimana kita ada sampai saat ini karena ada yang selalu mendukung saudara, karena ada yang selalu mendorong dan menyemangati kita, yang selalu berdoa bagi kita. Dialah Kristus yang telah menanggung malu, menanggung hinaan, menderita siksaan, dan mati bagi kita semua. Kita yang berdosa, kita yang durhaka, namun Tuhan yang disiksa. Dialah yang selalu menopang hidup kita sampai saat ini. Saudara sekalian, tiada cukup ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Ada satu syair lagu himne yang mengatakan sebagai berikut. What language shall I borrow to thank thee, dearest friend? Ucapan syukur apakah yang dapat kita berikan kepada sahabat yang terkasih ini? Hari ini, sebagai umat Tuhan yang telah menerima kebaikan dan kasih Tuhan yang tiada taranya itu, kita dipanggil untuk menasihati, memberikan semangat, kekuatan, dan penghiburan. Seorang akan yang lain dan saling membangun. Biarlah kita selalu siap memberikan dorongan dan dukungan kepada orang lain dan menjadi partner atau mitra pelayanan bersama dengan kami untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa bersama demikian.
Tuhan, terima kasih untuk penguatan yang kami terima daripada firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk bertekun melakukan hal-hal yang baik seperti yang Tuhan kehendaki. Amin. "我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路。Kulayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya, 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 haleluya. "我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。Haleluya, haleluya, 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 haleluya. "我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。我的帮助从造天地的耶和华而来。" Sudah saatnya untuk diungkap Tiongkok di mata Tuhan dalam rahasia Tao di Alkitab. Kalau ada satu hari yang ditunggu-tunggu oleh orang Tionghoa di seluruh dunia, maka hari itu adalah Hari Raya Imlek, Tahun Baru orang Tionghoa. Waktu saya kecil, itulah hari yang paling membahagiakan, hari yang saya tunggu-tunggu, sebab di hari itu
kami bisa pakai baju baru, bisa makan berbagai macam kue tahun baru, dan yang paling menyenangkan tentunya adalah terima angpao. Imlek sebetulnya adalah perayaan datangnya musim semi. Setelah musim dingin yang panjang, bunga-bunga mulai bermekaran kembali. Bumi menjadi jauh lebih indah. Akhirnya menjadi hari perayaan menyambut datangnya musim semi. Tati Hui Chun. Dikatakan bumi kembali ke musim semi. Nah, di malam tahun baru Imlek, keluarga akan kumpul dan bersama, dan mereka akan makan malam bersama yang disebut sebagai Tuan Yen Fan. Dan besoknya mereka mulai ke rumah saudara, saling mengucapkan selamat dengan harapan yang unik, yaitu apa? Kong Si Fa Cai, semoga menjadi kaya. Lalu kemudian anak-anak, remaja sampai dewasa selama masih jomblo berhak untuk terima angpao. Dan buah-buahan yang wajib untuk dimakan saat Imlek adalah jeruk Mandarin. Kenapa? Oleh karena jeruk dalam bahasa Mandarin adalah cice. Kata ci itu sama dengan kata keberuntungan dalam bahasa Mandarin. Itu sebabnya dikatakan ta ci tali. Jadi makan buah jeruk diyakini bisa membawa keberuntungan. Makanan yang selalu muncul setiap tahun baru adalah kue keranjang. Ada cerita yang menarik tentang kue keranjang. Jadi dewa dapur atau yang disebut sebagai Cao Chin Kong diyakini sebagai mata-mata kaisar. Dan 1 minggu sebelum Imlek, maka dewa dapur akan naik ke langit untuk melaporkan semua kejadian dalam setiap rumah tangga kepada kaisar langit. Dan tentu bagi sebagian rumah tangga ini mengkhawatirkan. Maka dengan memberikan sesajen kue keranjang, diharapkan bahwa laporan yang disampaikan akan semanis kue keranjang. Dan kalaupun ada laporan-laporan yang negatif, biarlah mulut dewa dapur akan sulit dibuka oleh lengketnya kue keranjang. Imlek adalah hari raya terpanjang karena dirayakan selama 15 hari. Dan pada malam hari ke-15 dirayakanlah hari Cap Gome yang artinya malam tanggal 15. Perayaan ini juga dikenal sebagai Festival Lentera atau disebut sebagai Yan Xiu Jie, dan kita bisa melihat lentera yang indah di mana-mana. Nah, salah satu cerita atau legenda menceritakan awal perayaan ini adalah bermula dari seekor burung bangau yang terbang dari sorga ke bumi, dan kemudian bangau itu dibunuh oleh orang-orang kampung. Kaisar langit marah sekali karena itu adalah burung bangau kesayangannya, dan dia bermaksud untuk membakar kampung itu pada tanggal 15 Imlek. Anak dari kaisar langit membocorkan berita ini kepada orang kampung. Lalu mereka menjadi panik, tidak tahu harus buat apa untuk menghindari musibah yang akan datang. Untung ada satu orang yang sangat bijak. Dia mengusulkan agar pada tanggal 14 Imlek selama 3 hari setiap rumah dipasang lentera atau lampion merah dengan api di dalamnya, sambil menyalakan petasan sehingga kampung itu terlihat seperti sedang terbakar dari langit, sehingga kaisar langit tidak lagi jadi membakarnya. Tentu ini hanya legenda saja. Berikutnya adalah Festival Qingming atau Cengbeng. Peringatan ini juga dikenal sebagai hari untuk membersihkan kuburan. Hari di mana orang Tionghoa akan pergi untuk membersihkan dan mempercantik kuburan orang tuanya dan memberikan penghormatan kepada mereka. Ini dirayakan setiap tanggal 1 bulan 5 penanggalan Tionghoa atau kira-kira itu di awal bulan April. Konon hari ini adalah hari untuk mengingat seorang yang bernama Jie Zhetui yang hidup sekitar tahun 636 sebelum Masehi. Nah, saat ini terjadi perang saudara dan Raja Chong'el terpaksa melarikan diri dari istana. Jie Zhetui ikut dalam mengawal raja dalam pelariannya. Mereka masuk hutan, keluar hutan, kelaparan, kehausan. Dan Jie Zhetui yang tidak tahan melihat Raja Chong'el kelaparan, sehingga dia mengerat daging pahanya sendiri, lalu membuat sup untuk sang raja. Tentu ini sesuatu yang sangat luar biasa. Singkat cerita, Raja Chong'el dengan bantuan dari Raja Mu berhasil kembali ke tahtanya.
Di saat itu ada banyak orang yang datang mengaku berjasa kepada Raja Chong-el dan dianugerahkan banyak hadiah. Tetapi Raja Chong-el lupa kepada satu orang yang sebetulnya benar-benar berjasa kepadanya, yaitu Jie Zhetui. Ketika Raja menyadari kesalahannya, Jie Zhetui yang kecewa telah pulang ke kampungnya untuk merawat ibunya yang sudah tua. Raja cepat-cepat mengirim orang untuk mencari Jie Zhetui, tetapi gagal. Mereka tidak berhasil menemukan rumahnya. Lalu Raja memerintahkan orang untuk membakar hutan, untuk memancing Jie Zhetui keluar dari hutan, agar dia bisa memberikan penghargaan kepadanya. Sayangnya Jie Zhetui dan ibunya malah didapati mati terbakar di dalam hutan. Raja sangat terpukul dan sangat sedih. Lalu dia mendirikan sebuah biara atas nama Jie Zhetui. Dan hari kematiannya dirayakan sebagai Hari Han Shi Jie atau Hari Festival Makanan Dingin. Karena berduka, maka mereka hanya diizinkan makan makanan yang sudah dingin. Dan saat dinasti Tang, namanya berubah menjadi peringatan Qingming atau Cengbeng. Berikutnya adalah perayaan Tuan Wu Jie atau perayaan Perahu Naga, di mana orang Tionghoa mengadakan acara lomba dayung perahu dengan kepala naga. Dan pada hari itu juga adalah hari untuk makan bacang yang enak. Saya percaya kita semua suka dengan bacang. Satu kali ada orang Tionghoa memberikan beberapa biji bacang kepada temannya orang Amerika. Ketika ditanya apakah suka, orang Amerika itu menjawab, dagingnya enak, jamurnya fantastik, telurnya juga enak. Chestnutnya luar biasa. Tapi sayuran pembungkusnya rasanya kurang matang. Butuh waktu lama untuk mengunyahnya. Jadi bagi yang belum pernah makan bacang, saya ingatkan, jangan makan bungkusnya. Tuan Wu Jie sebetulnya adalah hari untuk memperingati kematian seorang penyair yang juga seorang menteri yang bernama Qi Yuan. Nah, Qi Yuan hidup di zaman dinasti Zhou sebagai penasehat raja negara bagian Chu. Saat itu ada tawaran untuk bersekutu dengan negara bagian Qing. Berbeda dengan pendapat menteri-menteri yang lain, Qi Yuan sangat menentang. Dia tahu bahwa negara bagian Qing ini sangat licik dan tidak bermaksud baik. Sayangnya raja tidak mau mendengarkan nasihatnya. Dan akibatnya Qi Yuan malah dibenci oleh raja dan dibuang. Dan tidak lama dalam pembuangannya, Qi Yuan mendengar berita bahwa Qing yang licik telah mencaplok negara bagian Chu. Persis seperti dugaannya. Qi Yuan menjadi sangat sedih dan sangat putus asa. Dia kemudian bunuh diri dengan meloncat ke sungai Miluo. Rakyat kecil yang sangat mengagumi Qi Yuan kemudian berlomba-lomba, beramai-ramai naik perahu ke tengah sungai untuk menolong Qi Yuan yang sangat jujur dan setia. Itulah asal mula dari perlombaan perahu naga. Sayangnya mereka tidak berhasil menemukan mayat dari Qi Yuan. Lalu mereka membuang bacang ke sungai menjadi makanan ikan-ikan agar ikan-ikan itu tidak memakan tubuh dari Qi Yuan. Tentu ini adalah kisah yang sangat menarik, asal mula dari sebuah perayaan. Baik, Alkitab juga menuliskan bahwa Allah memberikan juga hari-hari perayaan kepada bangsa Israel. Kita bisa mendapati perintah untuk merayakan itu di dalam buku Imamat Fatsal yang ke-23. Paling tidak ada 7 hari perayaan yang Tuhan minta orang Israel untuk dirayakan. Nah, perbedaan hari raya orang Tionghoa ataupun perayaan dimanapun juga dengan perayaan di Israel adalah yang sangat menarik. Yaitu umumnya hari perayaan itu memperingati sesuatu kejadian yang sudah terjadi di masa yang lalu. Misalnya, peringatan hari ulang tahun itu memperingati di hari di mana kita dilahirkan. Atau hari kemerdekaan, atau hari jadi yang lainnya. Nah, hari perayaan Israel diberikan Tuhan untuk peringatan sesuatu yang akan datang. Aneh kedengarannya bukan? Sama halnya seperti seseorang merayakan ulang tahun pernikahan padahal dia belum menikah.
Tetapi karena Allah kita adalah Allah yang maha tahu, ini menjadi tidak aneh. Bahkan ini adalah cara Tuhan untuk memberitahukan kepada orang Israel peristiwa apa yang akan terjadi melalui hari-hari perayaan itu. Nah, perbedaan kedua antara perayaan di Tiongkok dengan di Israel ialah hari perayaan di Tiongkok adalah untuk memperingati jasa dari berbagai tokoh yang luar biasa seperti Jie Zhetui atau Qi Yuan. Tetapi pada perayaan orang Israel, ketujuh perayaan itu hanya untuk mengingat satu tokoh, yaitu Tao, Yesus Kristus, anak domba Allah. Mari kita buka buku Imamat Fatsal ke-23 ayat yang kelima. Di situ dikatakan dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Jadi inilah perayaan yang pertama yang Tuhan perintahkan Israel untuk dirayakan pada bulan yang pertama, tanggal 14. Ini sebenarnya hari perayaan kemerdekaan orang Israel dari perbudakan di Mesir, waktu mereka keluar dari Mesir. Dan hari perayaan itu dinamakan sebagai Paskah atau Passover atau Pesak dalam bahasa Ibrani-nya. Dan yang sangat menarik, hari Paskah adalah cara Tuhan untuk memberitahukan kepada orang Israel akan kematian juru selamat di masa yang akan datang. Atau kurang lebih 1400 tahun kemudian. Pada hari Paskah, maka seekor domba akan disembelih pada jam 3 sore. Tanggal 14 bulan 1. Dan peristiwa penyembelihan domba itu secara luar biasa digenapi oleh Yesus saat mati di kayu salib. 1400 tahun kemudian. Kapan Yesus mati di kayu salib? Tanggal 14 bulan 1 dan jam 3 sore. Di dalam Markus 15 ayat 34 dikatakan, pada sore hari jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabatani, yang berarti Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara yang nyaring dan menyerahkan nyawanya. Digenapi dengan tepat pada bulan, pada hari, dan bahkan pada jamnya. Jadi setiap kali orang Israel menyembelih domba Paskah, Tuhan sedang membawa pikiran mereka akan satu peristiwa bagaimana domba Allah Yesus Kristus akan disembelih di kayu salib oleh karena dosa kita. Jadi domba Paskah itu melambangkan kepada Kristus. Kemudian pada Keluaran 12 ayat 46 dikatakan Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Orang Israel mengikuti aturan Paskah dengan tidak boleh mematahkan satu pun tulang dari domba Paskah. Namun mereka tidak tahu apa sebabnya. Karena kegenapannya baru terjadi 1400 tahun kemudian. Dicatat di dalam kitab Yohanes bahwa hari Jumat saat Yesus tergantung di kayu salib bersama dengan 2 orang pencuri, dan hari sudah sore dan tentara Roma harus memastikan bahwa orang yang disalib sudah mati sebelum matahari terbenam dan masuk pada hari Sabat. Jika belum, mereka akan patahkan kaki orang yang disalib itu untuk mempercepat kematiannya. Di dalam Yohanes 19 ayat 32 dikatakan, maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia sudah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Yohanes 19 ayat 36 mengatakan, sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang dipatahkan. Tuhan kita sangat perfeksionis. Domba Paskah yang melambangkan Yesus tidak saja harus disembelih pada bulan yang sama, tanggal yang sama, jam yang sama, tetapi juga harus dalam keadaan yang sama dengan tulang yang masih utuh seperti Yesus. Luar biasa bukan? Mari kita masuk kepada perayaan yang kedua. Terdapat di dalam Imamat 23 ayat yang ke-6.
Di situ dikatakan, dan pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya roti tak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti tidak beragi. Jadi 1 hari sesudah Paskah, yaitu tanggal 15 bulan 1, orang Israel akan merayakan hari roti tidak beragi selama 7 hari. Dalam 7 hari itu mereka hanya boleh makan roti yang tidak beragi. Tidak boleh ada makanan yang mengandung ragi. Episode yang lalu kita sudah belajar bahwa roti melambangkan Yesus. Yesus berkata, "Aku adalah roti hidup." Dan ragi melambangkan dosa. Jadi Yesus dilambangkan oleh roti tidak beragi. Karena sesungguhnya tidak ada satu molekul dosa pun ada pada tubuh Yesus. Dia bebas dari ragi fermentasi dosa. Namun dia harus mati karena ragi kita, karena dosa kita. Hari raya roti tak beragi merayakan pengorbanan Yesus yang tidak berdosa dan menjadi berdosa karena kita. Hari raya roti tidak beragi digenapi oleh Yesus 1400 tahun kemudian saat dia berada di dalam kuburan karena dosa kita. Mengapa harus dirayakan 7 hari? Karena angka 7 adalah angka yang sempurna. Pengorbanan Yesus di kayu salib adalah pengorbanan yang sempurna sekali dan untuk selama-lamanya. Nah, yang menarik, orang Yahudi sampai hari ini masih merayakan hari roti tak beragi. Walaupun bagi kita orang Kristen, peringatan itu sudah tidak perlu karena sudah digenapi oleh Yesus dikubur. Nah, 1 minggu sebelum perayaan hari roti tidak beragi, orang Yahudi mulai membersihkan rumah dari semua ragi, dari semua remah-remah roti yang mengandung ragi. Dan seluruh pelosok rumah harus benar-benar bersih dari ragi. Semua kursi, meja dibersihkan. Kadang-kadang harus menggunakan tusuk gigi untuk membersihkan ragi-ragi yang terselip di antara jok kursi. Kita pun harus setiap hari memastikan diri kita bebas dari ragi dosa. Perayaan berikutnya terhadap di dalam Imamat 23 ayat yang ke-10. Dikatakan, "Berbicara kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sudah sampai ke negeri yang kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu haruslah mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan supaya Tuhan berkenan akan kamu." Imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Ini adalah hari perayaan hulu hasil atau hasil pertama dari panen mereka. Dan dirayakan pada hari berikutnya, yaitu tanggal 16 Nisan. Jadi 3 perayaan ini ada pada 3 hari berturut-turut. Pada hari ini, orang Israel wajib menyerahkan hasil tuaian pertama dari tanah mereka dan menyerahkannya kepada imam. Dan imam akan melambaikan seikat hasil tuaian mereka di hadapan Tuhan dengan harapan Tuhan akan memberkati tuaian pertama dan diharapkan Tuhan akan memberikan panen yang lebih besar kepada mereka. Jadi perayaan hulu hasil ini juga digenapi oleh Yesus dalam peristiwa kebangkitannya pada hari Minggu pagi tanggal 16 Nisan. Setelah kebangkitannya, Yesus naik ke surga, melaporkan pekerjaan penyelamatan manusia kepada Allah Bapa. Dan kebangkitan Kristus bagaikan hulu hasil yang dilambaikan di depan Allah Bapa. Dan Allah menerima hasil pekerjaan penyelamatan manusia dari Yesus. Dan kebangkitan Yesus merupakan kebangkitan pertama atau hulu hasil setelah dosa dikalahkan. Dan ingat, ini akan menjadi satu jaminan bahwa akan lebih banyak kebangkitan kelak di akhir zaman saat Yesus datang kembali untuk menjemput kita. 1 Korintus 15 ayat 20 mengatakan, "Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah mati."
Jadi kebangkitan Yesus yang dilambangkan oleh hulu hasil adalah pengharapan terbesar kita. Bahwa kelak saya akan dibangkitkan, saudara akan dibangkitkan, kita akan dibangkitkan dan kita akan diangkat ke awan-awan bertemu dengan Yesus. Baik, kita sampai kepada perayaan yang keempat. Bisa kita baca di dalam Imamat 23 ayat yang ke-15. Dikatakan kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Jadi perayaan yang keempat ini disebut sebagai Pentakosta. Karena dirayakan 50 hari sesudah hari raya hulu hasil. Imamat 23:17 lebih lanjut mengatakan, dari tempat kediamanmu kamu harus membawa 2 buah roti unjukan yang harus dibuat dari 2/10 eva tepung yang terbaik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. Pertanyaannya, kenapa roti di sini pakai ragi? Bukankah ragi melambangkan dosa? Karena roti unjukan di sini bukan melambangkan Yesus, tetapi melambangkan kita sebagai manusia yang berdosa. Apapun yang terbaik yang kita lakukan selalu ternoda oleh dosa. Karena kita adalah manusia yang penuh ragi, penuh dosa. Karena itu kita tidak akan dapat selamat dengan usaha kita sendiri. Dengan perbuatan kita yang meskipun kelihatannya baik seperti roti yang kelihatannya enak, tetapi ia mengandung ragi yang melambangkan dosa. Itu sebabnya kita perlu juru selamat. Kemudian di dalam Imamat 23 ayat 19 dikatakan, kemudian kamu harus mempersembahkan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa dan 2 ekor domba yang berumur setahun sebagai korban keselamatan. Imam harus mengunjukkan semuanya beserta roti hulu hasil itu sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Beserta 2 ekor domba itu. Semuanya haruslah menjadi persembahan kudus bagi Tuhan dan adalah bagian imam. So sekalian, 2 ekor domba itu melambangkan kebenaran Yesus. Yesus yang akan menutupi kedua ketul roti yang beragi yang melambangkan kebenaran manusia. Kebenaran Yesus akan menutupi kebenaran manusia. Demikianlah kemudian kita dibenarkan. Ini digambarkan oleh kata kebenaran dalam bahasa Mandarin. Yang terdiri dari radikel domba dan saya di bawahnya. Saya ingin meletakkan sedikit dasar teologi peran Yesus dalam keselamatan kita. Di dalam Imamat 22 ayat 19 dikatakan, maka supaya Tuhan berkenan akan kamu, haruslah persembahan itu tidak bercela dari lembu, jantan, domba atau kambing. Orang Israel mungkin tidak mengerti mengapa domba tidak boleh bercacat celah. Kita yang hidup di perjanjian baru mengerti karena ada ayat di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Jadi anak domba itu tidak bercacat celah karena dia melambangkan Yesus yang tidak bercacat celah. Tetapi bukan itu saja peran Yesus di dalam bait suci. Imamat 21 ayat 17 dikatakan, katakanlah kepada Harun begini, setiap orang dari keturunanmu turun-temurun yang bercacat badannya, janganlah datang mendekat untuk mempersembahkan santapan bagi Allahnya. Jadi walaupun imam besar hanya bisa dari keturunan Harun, tetapi tidak semua keturunan Harun bisa menjadi imam besar. Ayat itu menjelaskan bahwa anak-anak Harun yang cacat tidak dapat menjadi imam besar. Mengapa?
Orang Israel mungkin tidak paham. Tetapi kita yang hidup di perjanjian baru paham. Karena ada ayat di dalam Ibrani 4 ayat 14 yang mengatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Jadi imam besar juga melambangkan Yesus yang akan menjadi imam besar kita. Itu sebabnya tidak boleh bercacat celak. Jadi ada dua peran penting yang harus dijalankan oleh Yesus di dunia ini demi keselamatan kita. Dia harus mengorbankan hidupnya dengan mati di kayu salib seperti anak domba untuk membayar semua hutang dosa kita. Sehingga kita yang berdosa ditutupi oleh kebenarannya. Sehingga kita dibenarkan. Nah, setelah itu Yesus harus menjalankan peran yang kedua, yaitu sebagai imam besar kita atau sebagai perantara kita manusia dengan Allah Bapa. Yesus bisa melakukan itu karena dia adalah Allah dan dia juga adalah manusia. Jadi satu tangan Yesus pegang Allah Bapa, satu tangan Yesus pegang manusia. Dan Yesus berkata kepada Allah Bapa, orang ini adalah orang yang berdosa. Tetapi saya sudah bersihkan dosanya dengan darah saya. Saya sudah pakaikan pakaian kebenaran yang saya punya kepadanya. Demikianlah kita diperdamaikan kembali dengan Allah Bapa. Inilah Injil, inilah kabar baik bagi kita semua. Nah, Yesus telah menjalankan peran sebagai anak domba saat dia mati di kayu salib. Pertanyaannya, kapan Yesus menjalankan peran dia sebagai imam besar? Alkitab menceritakan bahwa Yesus bangkit dan diam bersama dengan murid-muridnya selama 40 hari. Kemudian dia diangkat ke surga. 10 hari kemudian, hari raya Pantekosta dirayakan orang Israel. Dan digenapi di dalam perjanjian baru dengan turunnya Roh Kudus di ruang atas pada saat murid-murid Yesus sedang berkumpul dan berdoa bersama-sama. Saya ingin membawa kita untuk menggali lebih dalam. Setelah Roh Kudus turun, Petrus berkata di dalam Kisah 2 ayat 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkanlah apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi Roh Kudus yang turun pada hari Pentakosta adalah berasal dari Allah Bapa. Kemudian dikatakan Yesus menerimanya dari Allah Bapa dan dicurahkan kepada murid-muridnya di ruang atas. Pertanyaannya, kenapa harus melewati Yesus? Dijawab di dalam Ibrani 1 ayat 9 menjelaskan, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Engkau di sini adalah Yesus. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Nah, saudara sekalian, minyak melambangkan Roh Kudus. Jadi Allah Bapa mengurapi Yesus dengan Roh Kudus sebelum Roh Kudus itu turun kepada murid-murid saat Pentakosta. Pertanyaannya, untuk apa? Untuk apa Allah Bapa mengurapi Yesus dengan Roh Kudus? Untuk mengerti itu kita harus kembali kepada perjanjian lama. Pada saat Harun diangkat menjadi imam besar, sebelum dia dapat melaksanakan tugasnya sebagai imam besar, dia terlebih dahulu harus diurapi oleh Musa dengan minyak. Kita semua pernah mendengar Mazmur 133 ayat 2 yang dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Jadi sebelum Yesus dapat menjalankan perannya sebagai imam besar, dia harus diurapi oleh Allah Bapa dengan Roh Kudus. Dan hari Pentakosta ada satu peristiwa yang sangat penting terjadi, yaitu hari inaugurasi Yesus menjadi imam besar kita. Dan seperti Musa mengurapi Harun dengan minyak,
Allah Bapa mengurapi Yesus dengan Roh Kudus. Dan seperti bunyi Mazmur 133, pengurapan Roh Kudus dimulai dengan kepala Yesus, lalu meleleh ke janggut, lalu ke leher jubahnya, lalu kemudian ke lantai surga, dan terus turun ke bumi dan sampai ke ruang atas, tempat di mana murid-murid Yesus berada. Dan Roh Kudus itu dilihat oleh murid-murid Yesus bagaikan lidah api di atas kepala mereka masing-masing. Itulah Pentakosta yang sejati. Bukan hanya sekedar turunnya Roh Kudus, tetapi adalah bagian dari pengurapan Yesus menjadi imam besar yang akan mendamaikan manusia dengan Allah Bapa. Baik, kita masuk kepada perayaan yang kelima. Di dalam Imamat 23 ayat 24 dikatakan, katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yaitu hari pertemuan kudus. Perayaan itu dinamakan sebagai hari peniupan serunai, yaitu dilakukan 10 hari berturut-turut mulai dari tanggal 1. Nah, perayaan ini sebetulnya adalah persiapan kepada satu perayaan berikutnya yang sangat penting bagi orang Israel, yaitu Hari Raya Pendamaian atau Hari Grafirat yang akan mulai 10 hari kemudian. Jadi selama 10 hari imam akan terus meniup shofar. Ini alat musik orang Yahudi, ya orang Israel, namanya shofar. Dan ini semua dilakukan untuk mengingatkan orang Israel akan supaya mereka mempersiapkan diri untuk hari Grafirat yang akan segera terjadi 10 hari lagi. Saudara pernah mendengar suara shofar? Kalau belum, saudara beruntung. Karena saya dibelikan tetangga saya, Ibu Ine dari Israel, sebuah shofar. Saya akan coba memperdengarkan suaranya. Mudah-mudahan suaranya bisa keluar. Inilah suara shofar yang didengar oleh orang Israel selama 10 hari berturut-turut untuk mempersiapkan mereka kepada perayaan yang akan datang. Yang terdapat di dalam Imamat 23 ayat yang ke-27. Dikatakan akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7. Itu adalah hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Dan perayaan hari pendamaian atau di Alkitab diterjemahkan sebagai hari Grafirat di Alkitab terjemahan lama. Ini adalah hari penebusan dosa. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan sebagai Day of Atonement. Bahasa Ibrani dikatakan sebagai Yom Kippur. Semua sama, artinya adalah hari penebusan dosa. Dirayakan pada tanggal 10 bulan yang ke-7. Bagaimana orang Israel merayakan hari raya Yom Kippur atau hari Grafirat? Ini adalah sebuah perayaan yang sangat menarik. Nah, kita tahu bahwa setiap hari orang Israel yang berdosa akan membawa seekor domba atau seekor kambing. Kemudian dia sembelih sebagai lambang bahwa dosa daripada orang itu sudah pindah kepada domba atau kambing. Lalu kemudian setelah domba itu dikorbankan di atas mezbah bakaran, imam akan mengambil sedikit darah dan kemudian masuk ke bilik suci lalu memercikkan darah itu pada tirai yang memisahkan ruang suci dan bilik maha suci. Itu yang menandakan bahwa dosa orang ini kini sudah berpindah ke tirai di bait suci. Jadi setiap hari imam harus memercikkan darah yang melambangkan dosa orang Israel pada tirai di bait suci. Dan setahun sekali maka dosa-dosa yang melekat pada tirai itu harus dibersihkan oleh imam besar. Saya mau saudara menggarisbawahi kata dibersihkan. Jadi bait suci dibersihkan dari dosa orang Israel 1 tahun sekali. Peristiwa membersihkan bait suci itulah yang disebut sebagai hari Grafirat.
perayaan Yom Kippur atau the Day of Atonement. Dan pada hari raya itu, dan hanya pada hari itu, imam besar dan bukan imam biasa akan masuk ke bilik maha suci, tempat di mana tabut Allah berada, tempat di mana Allah bertahta. Di dalam Imamat 16 ayat yang kedua dikatakan, firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir, ke depan tutup pendamaian yang di atas tabut, supaya jangan ia mati, karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Saya bisa bayangkan betapa stresnya Harun sebagai imam besar setahun sekali harus masuk ke dalam bilik maha suci. Dia benar-benar harus dalam keadaan yang tidak tercemar. Dia harus menyelesaikan semua masalah dia, kesalahan dia sebelum berani masuk ke bilik maha suci. Karena disitulah tabut perjanjian dan tahta Allah. Dia mungkin akan bermaaf-maafan dengan istrinya, dengan keluarganya, dengan tetangganya. Dan kalau ada hutang, dia pasti lunasi terlebih dahulu. Dan supaya dia layak menjadi perantara orang Israel dengan Tuhan. Sebab jika dia dalam keadaan tidak layak, maka dia akan mati seketika itu juga di dalam bilik maha suci. Sebab saat Harun berperan sebagai imam besar, ia sedang melambangkan Yesus Kristus sendiri. Dan sementara Harun sebagai imam besar masuk ke dalam bait suci di bilik maha suci dengan pakaian khusus yang terbuat dari lenan, lambang kesucian, orang Israel harus berpuasa dan terus berdoa agar imam besar mereka jangan mati di dalam, agar dosa mereka yang ada di tirai bait suci sepanjang tahun itu dapat dihapuskan dan mereka diperdamaikan kembali dengan Allah Bapa. Dan hari itu bait suci dibersihkan dari semua dosa. Ingat kata dibersihkan. Itulah hari Grafirat. Itulah hari di mana dosa dibersihkan dari bait suci setahun sekali. So sekalian kita tahu domba tidak mungkin bisa menghapuskan dosa kita. Domba adalah lambang daripada Yesus Kristus yang disalib. Kita tahu bahwa Harun tidak mungkin bisa jadi perantara kita. Harun adalah lambang daripada Kristus, imam besar kita. Kalau begitu, hari raya Grafirat, Yom Kippur, pasti juga adalah satu lambang dari satu peristiwa di mana Yesus sebagai imam besar seperti Harun akan mengadakan pendamaian bagi kita dengan masuk ke dalam bilik maha suci di sorga menjadi perantara kita. Untuk membersihkan dosa-dosa manusia yang melekat di tirai bait suci di sorga. Dan ingat, hanya dosa-dosa yang kita sudah akui akan tercatat di sana. Ibrani 9 ayat 12 mengatakan, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya di dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan atau darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya. Ayat ini sangat jelas mengatakan Yesus akan masuk ke dalam bilik suci membawa darahnya sendiri. Dan hanya satu kali. Pertanyaannya, kapan ini terjadi? Kita sudah tahu kegenapan dari hari Paskah digenapi oleh kematian Yesus. Hari roti tidak beragi digenapi dengan Yesus di kuburan. Hulu hasil digenapi dengan kebangkitan Yesus. Pentakosta digenapi dengan turunnya Roh Kudus dan Yesus diurapi menjadi imam besar. Sekarang peringatan hari Grafirat. Kapan digenapi? Kapan Yesus Kristus sebagai imam besar mulai bekerja membersihkan dosa kita di bait suci, di bilik maha suci di sorga. Kapan itu terjadi? Dan itu dijawab di dalam Daniel Fatsal yang ke-8. Daniel 8 ayat 14 dikatakan, Daniel mendengar seorang kudus berkata, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Saya suka bahasa Inggrisnya menerjemahkan, sanctuary will be cleansed. Jadi dikatakan bait suci akan dibersihkan. Dibersihkan dari apa? Dibersihkan dari dosa. Artinya apa? Ya hari Grafirat.
Yom Kippur. Jadi ayat ini mengatakan penggenapan hari Grafirat akan terjadi setelah 2300 petang dan pagi. Apakah itu menjawab pertanyaan kita? Tentu belum. Saya percaya kita masih bingung. Tetapi kita tidak perlu malu. Karena di dalam Daniel 8 ayat 27 dikatakan, maka aku Daniel lelah dan jatuh sakit beberapa hari lamanya. Dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya. Daniel seorang nabi, dia tidak mengerti pada awalnya. Kemudian malaikat Gabriel dikirim Tuhan untuk menjelaskan kepada Daniel bahwa penglihatan itu adalah untuk masa yang akan datang. Dan kuncinya akan diberikan. Dan kita butuhkan paling tidak ada 2 kunci untuk mengerti nubuatan 2300 petang dan pagi. Kunci yang pertama terdapat di dalam Bilangan 14 ayat 34. Dikatakan sesuai dengan jumlah hari kamu mengintai negeri itu, yaitu 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat dari kesalahanmu. Jadi kita bisa dapat kunci yang pertama adalah 1 hari nubuatan sama dengan 1 tahun. Jadi 2300 hari itu sama dengan 2300 tahun. Sekarang kita perlu kunci yang kedua, yaitu kapan dimulainya perhitungan 2300 tahun ini. Kuncinya terdapat di dalam Daniel pasal yang ke-9. Tuhan memberikan satu nubuatan yang paralel, yaitu 490 tahun. Nubuatan itu sudah kita bahas pada episode yang ketiga. Dan awal perhitungannya ada di dalam Daniel pasal 9 ayat ke-25. Maka ketahuilah dan fahamilah dari saat firman itu keluar, yaitu bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Firman untuk membangun kembali Yerusalem adalah dekret dari Kaisar Persia di tahun 457 sebelum Masehi. Maka 457 ditambah dengan 2300 tahun, kita akan sampai kepada tahun 1844. Itulah tahun di mana Yesus memulai pekerjaannya sebagai imam besar di sorga. Hari di mana dia masuk ke dalam bilik maha suci dan menjadi perantara kita. Membersihkan semua dosa-dosa yang pernah kita buat dan kita akui di dalam namanya. Jadi perayaan hari Grafirat masih sedang berlangsung kegenapannya. Dan kita hidup di masa itu. Jadi hidup kita haruslah sama seperti kehidupan orang Israel pada masa hari Grafirat itu dirayakan. Mereka berdoa dan mereka berpuasa agar dosa mereka diampuni. Kita juga harus berdoa dan berpuasa agar dosa kita diampuni dan dihapuskan. Lalu di sore hari yang sama di Imamat 25 ayat 9 dikatakan, lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya perdamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Selesai pekerjaan Yesus menjadi imam besar, pada saat dia keluar dari bilik maha suci dan sangkakala akan dibunyikan di mana-mana. Peristiwa ini menggenapi akan kedatangan Yesus yang kedua kali yang dijelaskan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dikatakan pada waktu itu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala ada berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Dan saat itu Yesus berganti peran. Dia tidak lagi menjadi imam besar. Kini dia menjadi raja yang penuh kemuliaan. Dan dia akan datang untuk menjemput kita yang menunggu dia dan yang setia kepadanya. Kita masuk kepada perayaan yang terakhir. Perayaan yang ke-7. Terdapat di dalam Imamat 23 ayat 34. Katakanlah kepada orang Israel begini. Pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7. Itu ada hari raya Pondok Daun. Bagi Tuhan 7 hari lamanya. Hari raya Pondok Daun digenapi di dalam Wahyu 21 ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya.
Kita yang sudah terangkat ke surga akan turun lagi bersama dengan kota Yerusalem yang baru. Tuhan akan membakar seluruh anasir dosa di bumi ini dengan api. Dan kita akan tinggal di bumi yang telah diperbaharui. Itulah Taman Eden yang kedua, Taman Eden yang baru. Dan kita akan hidup berbahagia bersama dengan Tuhan di Firdaus yang baru. Kita akan hidup untuk selama-lamanya. Kita akan menikmati hidup bersama dengan Tuhan, bersama dengan Tau di bumi yang baru. So sekalian, inilah Injil, inilah kabar baik. Dan Tuhan sedang mengundang kita untuk tinggal di Firdaus yang baru bersama dengannya. Dan kalau itu adalah kerinduan saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, setelah kami mempelajari akan rahasia dari bait suci, akan rahasia dari hari-hari perayaan, kami tahu bahwa Tuhan sungguh-sungguh ingin membawa kami untuk diselamatkan. Tuhan ingin agar kami kembali kepada Tuhan, bersatu dan menikmati hidup yang berbahagia, hidup selama-lamanya di bumi yang baru yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Terima kasih oleh karena Tuhan, Engkau begitu baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Sayang sekali, 7 episode seminar Tau sudah berakhir. Masih banyak yang ingin saya bagikan dari firman Tuhan. Tetapi waktu juga yang memisahkan kita. Jadi bagi Anda yang baru mengikuti seminar ini, silakan mengikuti episode-episode lainnya di channel YouTube kami, Mempelajari Alkitab. Kami sangat mengharapkan feedback dari Anda untuk seminar ini. Jika Anda terberkati dengan seminar ini, Anda dapat menuliskan komen Anda di YouTube kami. Atau Anda bisa juga mengirimkan WA ke nomor telepon di bawah ini. Dan bagi Anda yang mau belajar lebih banyak, juga boleh hubungi nomor telepon di bawah ini. Kami mengadakan banyak kelas pendalaman Alkitab untuk mereka yang haus dan lapar akan kebenaran. Karena Yesus mengatakan berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Tuhan memberkati. Tiongkok bagaikan naga yang terbangun setelah tertidur lama. Ekonomi kini menggeliat, kemajuan seakan-akan tidak terbendung. Negara Tiongkok dengan penduduk terbanyak di dunia memiliki sejarah 4.500 tahun yang tidak terputus. Dan tulisan-tulisan kuno yang dipakai sampai saat ini banyak berbicara tentang masa lalu yang penuh misteri. Kitab-kitab klasik kuno mencatat tentang raja-raja dengan penyembahan kepada Sang Pi